Baik, saya memulai dengan saksi Yosep. Oke, saudara, tadi sudah ditanya ya, sudah di BAP. Kalau melihat dari BAP saudara, saudara berdinas di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan. Benar. Saat ini masih di sana? Masih, Bu. Masih. Sesuai dengan tupoksi Kasubagwi, adakah tugas saudara berkaitan dengan bidang yang lain? Maaf, mungkin diterangkan dulu bidang apa saja yang ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat? Siap, Bu. Bisa kami jelaskan bahwa untuk satuan kerja di Kejaksaan Negeri Barat dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang di bawahnya ada 6 bidang. Bidang 1 adalah bidang pembinaan, bidang 2 adalah bidang intelijen, bidang 3 adalah bidang tindak pidana umum, bidang 4 adalah bidang tindak pidana khusus, bidang kelima adalah bidang perdata dan tata usaha negara, dan bidang keenam adalah bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti. Secara hierarki tugas, bidang saudara adakah kaitannya dengan bidang yang telah saudara sebutkan? Misalnya di sini dengan pidana umum, ada kaitannya pekerjaan itu berkaitan? Bisa kami jelaskan, Bu. Di bidang kami bisa berkaitan dengan bidang tindak pidana umum, bidang tindak pidana khusus, dan bidang pengelolaan barang bukti dan pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti. Terkait apa itu? Jadi jikalau ada suatu kasus pada saat tahap 2 pelimpahan dari penyidik Polri atau penyidik, kalau di Pitsus adalah penyidik Tipikor, atau yang perkara yang dibidangi oleh bidang Pitsus, dan barang bukti, ada barang buktinya terkait mata uang, baik itu rupiah atau mata uang asing, akan kami terima akan ditampung di rekening penitipan lainnya atau RPL atas nama Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, namanya rekening penampungan. Seperti itu. Berarti kalau terkait barang bukti berupa uang, siap, mata uang asing maupun rupiah, betul, maka disimpan. Sebelum ke tempat saudara, di registernya di mana saja kalau ada barang bukti, pengetahuan saudara ya, selaku Kasubagwi. Misalnya ada tahap 2, biasanya seperti bagaimana prosedurnya? Prosedurnya ini karena mungkin kalau di PIDUM, barang bukti tindak pidana umum, ya diregister tindak pidana umum, dan nanti dikoordinasikan juga dengan bidang pemulihan aset dan barang bukti. Nanti di situ kita biasanya tidak menerima cash, Bu, kalau untuk rupiah. Berarti dari penyidik itu nanti akan mentransfer secara cash ke rekening yang kita sampaikan ke bidang PIDUM maupun bidang pengelolaan untuk segera ditransferkan ke rekening penampungan, seperti itu. Jadi tidak dalam bentuk uang, dalam bentuk benar-benar uang ya, tetapi pemindahan rekening dari rekening penyidik yang rekening iya. Di pembinaan. Iya. RPL ya namanya ya. Rekening penampungan kejaksaan, bukan pembinaan. Rekening penampungan kejaksaan. Lainnya Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Baik. Pernahkah ada uang yang dititipkan di RPL Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dalam kasus tindak pidana umum atas nama Henry Susanto? Izin, Bu, ada, Bu? Ada. Kapan itu? Sekitar kapan? Itu kalau tidak saya salah ini sekitar di 2022 saya ingat. 22 atau ya 22 akhir lah ya kalau nggak salah. Penyidiknya dari mana? Itu penyidiknya seingat saya kalau tidak salah dari Mabes Polri. Ada Mabes Polri. Baik. Ada uang di sana? Jumlahnya saudara ingat? Untuk pastinya saya nggak ingat, Bu. Kalau boleh saya buka dokumen. Izin Yang Mulia untuk membuka data saksi.
Izin Bu, bisa kami sampaikan kurang lebih kalau rupiahnya 89 miliar 89 miliar. sekian gitu, Ya, kurang lebih. ada lebihnya ya. Iya. Nah, itu disimpan. Kalau prosedur penyimpanan sendiri tadi saudara sudah jelaskan langsung dari penyidik ke RPL Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Kalau di kejaksaan sendiri bagaimana? Kan tidak mungkin dari sana langsung ya. Apakah ada perintah secara berjenjang? Misalnya karena itu ada uang dari Kajari, misalnya terus ke kasih BP3R atau bagaimana? Atau ke kasih Bidum atau seperti apa? Sampai ke meja saudara selaku Kasubagin. Nah, kalau kami Bu nanti ada nota dinas dari bidang terkait, contoh untuk perkara ini dari Bidum dan dari bidang pengelolaan barang bukti, bahwa akan masuk ke rekening RPL itu sejumlah nilai yang akan disetorkan, dititipkan ke rekening RPL Kejaksaan Jawa Barat terhadap perkara tindak pidana yang sedang ditangani Kejaksaan Jawa Barat. Itu dalam bentuk nota dinas? Ada nota Nota dinas dinas dari bidang pemberitahuan kepada kami. Makanya setelah itu kami akan memberikan nomor rekening. Baik, tadi saudara kan bilang BP3R, berarti bagian barang bukti ya? Iya. Nah, dari nota dinasnya dari BP3R juga? Iya. Nah, dari kasih Bidum juga? Atau di situ dalam satu dokumen? Satu dokumen itu Satu sudah ada. dokumen. Berarti di situ ada tanda tangan kasih Bidum, ada tanda tangan Mengetahui kasih Bidum, mengetahui kasih, ya. saudara sebagai kasih Yang pasti ada JPU-nya juga Bu. Siap, Barang itu gitu. ada barang bukti ya, atas Ya. nama Henry Susanto tersangkanya ya. Oke, itu sepengetahuan saudara, itu sudah disidangkan? Setahu saya Bu sudah Bu. Sudah. Sudah ada putusan pengadilan? Sudah Bu. Sudah. Sudah inkrah? Sudah. Sudah inkrah. Kalau gitu, coba jelaskan karena ini sudah inkrah, mungkin saudara bisa menjelaskan terkait dengan pelaksanaan putusan. Maaf, sebelum saya lupa. Jaksanya siapa? Saudara tahu jaksa yang menangani perkara ini? Di P16A awal ya, sebelum sidang. Saudara tahu? Kalau sesuai dengan ini Bu, P16A mungkin saya tidak, tapi kan saya pada waktu itu karena sudah inkrah, Ya. berarti ada surat pelaksanaan putusan. Oh, iya. Surat perintah putusan yang dilaksanakan oleh JPU-nya. Istilahnya apa namanya? Pelaksanaan. P48. Baik, P48. Oke. Silakan. Itu di sini ditangani oleh saudara, JPU-nya adalah saudara Ajam. Pada waktu itu ditangani oleh atas nama Kajari itu Pak Kasih Bidum, pada waktu itu Pak Sunarto. Surat P48 ya. Oh, gitu. P48 itu ditandatangani atas nama Kajari. Iya. Ditandatangani oleh Bapak Sunarto. Oke, seperti itu yang ada di dokumennya. Bukan Bu, bukan. Apa? Gimana? Itu P16A Bu. Oh, Maaf. P16A. Penunjukan jaksanya. Iya. Siap. Kalau di sini waktu P48 itu atas nama PLT Kasih Bidum, pada waktu itu Pak Dodi. Pak Dodi yang ada di sebelah Iya. ini ya. Baik. Oke, kita sekarang fokus kan karena ini udah inkrah Iya. ya. Kita fokus pada pelaksanaan putusan ya Pak ya. Siap Bu. Itu sudah dieksekusi. Sudah. Dieksekusinya bagaimana caranya Pak? Jadi ada nota dinas yang disampaikan pihak pengelolaan barang bukti kepada kami, didasari Pengelola itu siapa? barang bukti Bu. Pengelola barang bukti Siapa? pada pejabat pada waktu Pak Dodi. Oh, Pak Dodi. Iya. Lanjut. Bertugas kepada kami untuk eksekusi barang bukti terhadap perkara Henry Susanto ini yang terlihat berupa uang Lupa yang ada uang. di rekening penitipan Baik. senilai 89 miliar kurang lebih. Sesuai dengan perintahnya apa Pak? Putusan Pak, dengan surat putusan. ya. Nah, dari itu dilampirkan putusan, diajukan ke kami. Selalu setelah itu saya masuk ke kami untuk ditelaah oleh staf bagian keuangan. Untuk dicek. Stafnya siapa? Kalau keuangan saya Ibu Hairunisa. Oh, Hairunisa. Kalau bendahara penerimaan Bu Yulianisa. Baik, lanjut. Habis itu dicek dengan
dengan data-data yang ada. Lalu di situ kan di notaris ada juga nomor rekening yang dituju. Oh, ada di dalam putusan? Bukan, di nota dinas. Oh, di nota dinas? Iya. Kutipan putusannya dilampirkan nggak? Dilampirkan. Boleh saudara baca? Izin yang mulia, mungkin ada dokumen putusannya? Izin Bu, ini terhadap putusan Mahkamah Agung. Ya, sudah di tingkat kasasi. Iya, ya? Oke, lanjut. Putusan Mahkamah Agung nomor 5042.K garing titik sus garing 2023. Intinya putusannya mengadili menolak permohonan kasasi dan pemohon kasasi satu atau umum pada Jawa Barat dan pemohon kasasi dari pemohon kasasi 2 terdakwa Henry Susanto membebankan terdakwa untuk membayar biaya. Itu yang Mahkamah Agungnya. Jadi kalau seperti ini berarti kita merujuk kepada putusan sebelumnya, yaitu putusan pengadilan negeri. Di sini menyatakan terdakwa Henry Susanto terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen transaksi elektronik dan tindak pidana pencucian uang. Jatuh pidana terhadap terdakwa 10 tahun dan denda sebesar 3 miliar. Dengan tentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan 6 bulan. Menetapkan terdakwa menjalani penangkapan. Mungkin fokus pada barang bukti. Barang bukti, oke. Barang bukti nomor 1 sampai 1507 terlampir dalam berkas perkara 1508 sampai dengan 160 dalam proses dimusnahkan, 161 sampai dengan 165 dikembalikan pada yang berhak, yaitu korban sebanyak 1449 orang. 449 orang. Oke, lanjut. Melalui paguyuban terdaftar di Kemenkumham RI. Mewakili antara saksi Sukma Bambang, saksi Octavianus, saksi Jaka, saksi Brian Eric, saksi Anthony James Harahap, saksi Septiandi Pravidya, saksi Heni Meriana, saksi Arif Rahman Hakim, saksi Bonavisius Gunung, saksi Erik Mulyano, dan saksi Hadi Wibowo. Menghukum terdakwa Henry Susanto membayar Rp5.000. Turut kembali ya. Iya. Lantas apa yang dilakukan oleh Kasubagdi? Setelah mengcross-check ini Bu, saya langsung memintakan staf Kawar Keuangan dan menelaah ini dan membuat surat ke pimpinan bahwa ada permohonan eksekusi ini. Baik. Setelah itu apa yang dilakukan? Setelah diterima oleh pimpinan dan di ACC oleh pimpinan, kami menginfokan kepada pimpinan karena yang memegang semacam untuk pengeluaran token itu atau token ada semacam token itu di pimpinan Satker atau Kajari yang memegang. Jadi setelah di approve, baru uang yang di RPL itu bergeser ke rekening yang dituju. Sudah ada nomor-nomor rekeningnya? Pada waktu kami terima ada. Oh, pada nota dinas saat kita masuk kita sudah ada nomor rekening yang dituju. Ada nggak di dalam putusan ada nomor rekening itu? Tidak ada, cuman hanya nama-nama kelompok paguyuban ya, tadi nama-nama yang tadi telah disebutkan di putusan. Baik, kalau gitu saudara, bagaimana cara mengirimnya? Kan di putusan tidak ada. Nomor rekening itu ada didapat dari siapa? Dari hasil nota dinas yang disampaikan dari pihak pengelola barang bukti. Oh, jadi pengelola barang bukti sudah menyebutkan nomor rekening yang dituju. Iya. Baik, nanti kalau itu saya tanya ya sama siap. Ya, karena saudara cuma dapat nomor rekening. Iya. Setelah itu ada bukti bahwa memang sudah ditransferkan ke rekening yang dituju. Nanti bentuknya ada surat dari bank yang
yang kalau di sini dibilang kayak semacam apa ya ini, nota ya, nota pemberitahuan bahwa sudah ditransfer ke rekening bersangkutan sesuai dengan jumlah yang dimohonkan. Karena di sini ada kurang lebih 11 waktu yang dimohonkan. 11 yang dimohonkan Sesuai dengan ya. nomor yang sesuai dengan putusan nomor iya. Ada Iya. 11 orang ya. Iya. Baik. Ada nggak bagian BP3R ya atau bagian hidung juga melampirkan yang namanya berita acara? Kan pasti harus pakai berita acara dong karena kita sudah menyerahkan. Ada berita acara? Ada. BA berapa namanya? BA20. BA20. Pengembalian Kan berita acara ada, yang jadi itu syarat-syarat juga yang harus dilampirkan dalam untuk mengeluarkan barang bukti yang berupa uang tersebut. Gitu. Di antara berita acara itu ada nggak yang namanya Octavianus? Ada Bu, sesuai dengan surat permohonan modis yang dituangkan oleh pengelola barang bukti ada. Ada namanya. Sesuai dengan itu juga di surat putusan. Setiawan ya, Iya. ada. Kenal nggak saat itu? Tidak Tidak kenal. Bertemu nggak dengan orangnya? pernah. Tidak pernah. Kalau dengan Bonifacius Gunung, Tidak pernah. ada uang yang dikirim ke situ juga? Surat permohonan ada Bu. Sesuai dengan di antara yang sebelum Ada, itu karena di putusan itu pun tertuang nama tersebut. nama tersebut. Kalau boleh saudara, coba saudara lihat untuk Octavianus Setiawan berapa dikirim? Boleh saya lihat Bu? Ya, Iya. ditransferkannya berapa? Di BA20 yang kami terima Bu, yang ditandatangani oleh saudara Ajam sebagai JPU-nya dan yang menerima adalah Octavianus Setiawan, itu senilai 53 miliar 757 juta 954.626 rupiah. 53 miliar sekian ya? Iya. Kalau untuk Bonifacius? Untuk Bonifacius ditangani oleh juga yang mengembalikan adalah atas nama jasa penuntut oleh saudara Azam, dan diterima oleh saudara Bonifacius Gunung yang sesuai dengan berita acara BA20 senilai 8 miliar 436 juta 578.310 rupiah. Gitu. Iya, jadi sesuai dengan berita acaranya 8 miliar. Iya. Yang dikirimkan segitu juga? Segitu juga Bu, sesuai dengan nilai angka yang tertuang dalam berita acara BA20. Ada nggak bagian pembinaan mengirim juga uang sebesar 6 miliar selain yang 8 miliar ke Bonifacius? Ada tidak? Seingat saudara ada tidak? Apa hanya 8 miliar ini saja? Izin Bu, ada untuk dikirimkan kepada Hadi Wibowo. Bukan. Ini saya tanya cuma Boni, jangan Hadi. Oh. Boni. Oh, Boni nggak ada Bu. Boni cuma 8 miliar. 8 miliar aja. Nggak ngirim lagi yang Nggak ada. Tidak. Oke, karena berita acaranya yang dibuat satu ini, 8 miliar ini. Satu. Ada nggak berita acara lain yang BA20-nya yang isinya 6 miliar? Nggak Tidak ada. ada. Tidak ada. Tidak Karena ada, ya? terdokumentasi di kami hanya satu. Tuh. Iya. Kalau Erik berapa ditransferkan? Erik. Ya, Erik. Brian Erik Bu ya. Brian Erik. Brian Erik disetor senilai 1 miliar 717 juta 836.315 rupiah. Tuh. Baik. Setelah ini ditransferkan, masih ada nggak tugas lain untuk bagian pembinaan? Ini kan soal eksekusi ya. Iya. Ada nggak? Setelah keluar dari rekening penitipan lain atau RPL, itu tugas kami selesai Bu. Selesai karena
itu sudah karena perkara itu sudah inkrah dan bunyi putusan dikembalikan kepada nama-nama yang tercantum dalam putusan tersebut, sehingga setelah kami setorkan tugas kami selesai. Arsipnya diserahkan nggak ke bagian BP3R dan ke bagian BP? Ada, Bu. Diserahkan. Iya. Bahwa ini sudah disetorkan. Ya, ini arsip yang ada sama kami soalnya. Ya. Ya, tapi diberitahu ke bidang lain, diberitahu. Karena ada tindasan atau rangkapnya, Bu. Rangkapnya ya, ditembuskan. Iya. Waktu melaksanakan eksekusi ini, ya, saudara ada mengundang Bonifacius, Octavianus atau Erik ke? Tidak, Bu. Tidak ada. Tidak mengundang untuk beritahu ini loh, kami sudah transfer gitu? Tidak. Karena kalau kita sudah nanti kita kasih ke bidang PAPBB, pengelolaan barang bukti. Untuk bisa memberitahukan ke yang bersangkutan bahwa ini sudah disampaikan ke mereka yang berhak, itu bagaimana? Ada surat dari kami, Bu, bahwa ini sudah selesai kita transferkan dengan bukti dokumen yang tadi yang bawa kayak hasil transfernya. Itu ya. Iya. Di surat ke siapa ditujukannya? Ke bagian barang bukti dan tidak pidana umum. Oh, dalam bentuk mata dinas iya. Ya, pemberitahuan. Baik, dari uang-uang ini selesai nih. Ada komplain nggak ke saudara? Saya utang nih uangnya, ada nggak komplain ya? Tidak ada. Tidak ada komplain. Tidak ada. Selesai ya. Selesai. Sampai situ ya. Sebetulnya di sini di berita acara ini, di BAP ini saudara sudah menguraikan secara jelas tanggal-tanggalnya. Saya kira ada, BAP ini benar ya? Benar, sesuai dokumen yang ada pada kami. Ya, tanggal 7, tanggal ini. Betul. Oke. Itu berita acaranya tanggal berapa? Yang atas nama siapa, Bu? Bonifacius, Octavianus maupun siapa? Brian Eric. Kalau BA20-nya, Bu, untuk pengambilan barang bukti berita acara tertanggal di sini tertulis tanggal 7 Desember 2023. Kalau transfernya tahu? Transfernya di sini tertuang tanggal 9 Desember, Bu. Karena pada waktu itu ada jeda, karena pada waktu itu tanggal masuk. 9, coba dilihat lagi. Kalau untuk Octavianus berita bukti pengirimannya tanggal 8 apa tanggal 9? Tanggal 8, Bu, maaf, sorry kecil. Tanggal 8, Bu, tanggal 8. Tanggal 8 Iya, ya? tanggal 8. Itu kenapa beda sehari? Jadi pada waktu itu memang ada kendala, Bu. Ini kan aplikasi baru dari kita menggunakan pada waktu menggunakan RPL Mandiri. Jadi ada proses peralihan pada waktu di namanya di Bank Mandirinya. Kami juga baru berkoordinasi, kenapa lama, ternyata sudah sampai sore kita tunggu belum berhasil, sehingga dilanjutkan keesokan harinya seperti itu. Dan inilah yang keluar bukti yang dari pihak Bank Mandirinya. Ya. Seperti itu. Baik. Tadi saudara mengatakan bahwa di sini ada tanda pajam ya. Iya. Nah, waktu pembuatan BA20, saudara ikut hadir? Tidak, Bu. Berarti kan ditandatangan antara Iya. Azab, Boni, Octavianus maupun Brian Eric. Saudara ada hadir di situ? Tidak, Bu. Tidak. Saudara hanya lihat dokumen yang masuk ke tempat kami, Bu. Iya. Ya. Jadi semuanya sudah diserahkan ya? Sudah. Kalau itu kan untuk korban Fahrenheit ya, korban 1.449 orang. Siap, Bu. Melalui mereka. Saudara ada juga menyaksikan penyerahannya ke orang-orang ini, ke korban-korban ini? Tidak, Bu. 1.400? Tidak. Enggak ya? Karena kita kan melalui transfer rekening yang itu tadi langsung. Yang sesuai putusannya. Iya, iya. Tapi ke orang-orangnya Tidak. Tidak tahu. Tidak. Saya kira dari saya cukup, mungkin dari Izin menambahkan, yang mulia. Saksi ya, terkait yang BB 89M ini ada berapa notis yang saudara terima dari kasih BB? Total ada berapa notis? Kurang lebih 11 ya, 11.
11 nodis. Ada sekitar 11 nodis ya. Azam kan ini kasubsi penuntutan ya? Pada waktu itu, Ya, pada waktu itu. Bisa jelaskan tupoksinya apa, Azam? Sesuai dengan tugas penuntut, berarti kan dari awal tahap 2, penerimaan tahap 2 dari penyidik ke kejaksaan sampai nanti akhirnya eksekusi. Sampai eksekusi Iya. akhir. Nah, terkait ini, apakah terkait yang perkara yang Henry Susanto, apakah sebelum apa sesudah sampai pelaksanaan itu, ada nggak saudara mendengar informasi langsung dari Azam sendiri terkait perkara ini? Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Setelah ada kejadian ini, apakah saudara pernah menghubungi Azam? Waktu itu kan kalau nggak salah Azam udah pindah ya? Pindah. Ada Pindah masalah ke ini? Kejaksaan Negeri Landak. Iya. Ada masalah ini, pernah saudara menghubungi dia? Tidak. Tidak pernah. Kalau untuk proses pengembalian barang bukti yang tadi rekan saya pernah nanya itu, apakah ada diacarakan formal gitu? Tidak. Kalau setahu saya tidak, karena saya juga tidak pernah Oh tidak. tidak tahu. Karena saya kira hanya merespon kalau ada nomor rekening 7 itu kita hanya mentransfer aja, jadi Oh, tidak ya, pernah ada yang ketemu saksi tahu fisik. itu ya. Nah, cukup. Izin Mas, lanjutkan. Saudara saksi ya. Saudara saksi apakah mengenal yang bernama Andi Rianto? Mengenal, tahu. Andi Rianto ya. Bisa saudara saksi jelaskan ini Andi Rianto ini di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat itu sebagai apa dan sejak kapan? Bisa saya jelaskan bahwa saya tahu Andi Rianto setelah saya masuk sebagai Kasubabin di Kejaksaan Negeri Jawa Barat. Saya masuk di Kejaksaan Negeri Barat sebagai Kasubabin sejak tahun 2021. Sampai sekarang masih aktif sebagai tenaga honorer di bidang pidum. Masih aktif ya sebagai tenaga honorer di bidang pidum ya. Tapi bukan yang dibiayai oleh negara. Jadi honor sendiri, maksudnya honor yang dibiayai oleh bidangnya sendiri gitu. Andi Rianto yang dimaksud oleh saudara ini sebagai tenaga honorer ini setahu saudara itu beralamat di mana? Aduh, saya tidak tahu. Tidak tahu. Kemudian pada saat penyerahan pengembalian uang kerugian, apakah saudara saksi mengetahui ada yang dinamakan paguyuban Bali? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak pernah juga mendengar yang Tidak. namanya paguyuban Bali ya. Jadi yang saudara saksi ketahui itu hanya paguyuban Fahrenheit seperti itu. Yang saya tahu cuma hanya yang nama-nama itu aja, Nama-nama yang itu tertuang aja. dalam putusan Tapi itu. Dengan nama paguyuban Bali dengan kuasa Andi Rianto ini Tidak saudara pernah saksi tahu. Cukup majelis dilanjutkan. Cukup dari kami.